Selamat sore menjelang malam tentunya. Ya, di sini saya Andi Muhammad Reza selaku moderator hari ini. Saya mahasiswa D3 Teknologi Laboratorium Medis dari Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Kalimantan Timur dan juga selaku staf Human Development wilayah 4 untuk Forum Komunikasi Mahasiswa Poltekkes Kemenkes se-Indonesia atau Forkompi periode 2024-2025. Dengan hari ini saya di sini memandu acara Ceritanya Poltekkes. Di sini saya sudah berada dengan dua narasumber. Di sini ada dengan dua narasumber yang hebat. Oh my gosh. Ini ketua saya kebetulan dan juga ini yang ketua, ini yang presiden saya, tapi ini yang ngaturin saya. Oke. Tapi lebih saya ngaturin. Oke, mungkin boleh kenalan kali ya dari yang paling tinggi dulu. Oke. Ini sudah bajunya udah ada tulisannya deh, DPM. Oke, halo semuanya, kenalin saya Salsa dari Prodi Sarjana Terapan Kebidanan sebagai Ketua Dewan Perwakilan Mahasiswa dari Poltekkes Kemenkes Kaltim. Nah, selanjutnya mungkin Bu Presiden dipersilakan. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Salma Najwa Nabila, biasa dipanggil Salma. Saya selaku kenapa ketawa ya? Oh, udah santai aja gak sih? Oke, ketawa. Oke, ulang. Oke, sebelumnya halo. Perkenalkan saya Salma Najwa Nabila, biasa dipanggil Salma. Saya dari Prodi D3 Teknologi Laboratorium Medik. Terus saya sebagai Presiden Mahasiswa Badan Eksekutif Mahasiswa Poltekkes Kemenkes Kaltim periode tahun 2025-2026. Tumben banget ya beliau sangat tegang hari ini ya. Ada apa ini? Grogi nih, Oh Mas. my god. Grogi banget soalnya. Santai aja. Mungkin kita bisa membuat ini lebih chill ya kan? Oke, jadi seperti yang sudah saya briefing sebelumnya mungkin. Jadi ini kita mengadakan podcast untuk pengenalan Poltekkes Kaltim sendiri dengan tema mengenal Poltekkes kampus kesehatan yang berkualitas. Berkualitas apa sih? Iya. Tapi mungkin kita harus kenalan dulu dengan background narasumber kita hari ini. Mungkin dari Mbak Salsa dulu. Kita pengen kenalan lebih dalam nih. Jadi selama waktu pertama kali nih jadi ketua DPM ya kan, nggak expect gitu. Nah, gimana tuh rasanya? Rasanya kaget pasti banget lah ya. Terus masih aku bingung jawab apa. Bentar aja. Oh, apa ini? Gak apa-apa. Oke, rasanya pertama kali kepilih tuh pasti kaget. Terus juga sudah mulai merencanakan nih ke depannya harus gimana. Terus juga mulai memikirkan gimana caranya ngatur waktu karena pasti ke depannya bakal makin sibuk dan segala macem, makin banyak kegiatannya, makin banyak yang harus diurus. Apalagi dari prodi kebidanan ya Kak ya. Oh, iya. Apalagi Siap. Iya, Susah. apalagi semakin naik tingkat tuh kami tantangannya atau targetnya juga makin banyak. Apalagi harus nyambi magang, harus nyambi nanti dinas, laporannya tulis tangan ya kayak gitu-gitu lah ya. Jadi ya langsung ngerasa ada challenge baru lah. Jadi makin excited juga ada gitu. Ada challenge baru, noted ya. Jadi ketua ada challenge baru. Nah, selanjutnya mungkin dari Mbak Salma waktu kepilih ya, Bun. Kebetulan yang kalau Mbak Salsa nih kan kalau kepilih itu ya dari musyawarah kan. Jadi kayak nggak semeriah itu ya ibaratnya, tapi tanggung jawabnya sangat meriah ya sekali. Bener banget. Nah, kembalikan dengan Mbak Salma, dia pemilihannya sangat meriah. Mungkin diceritakan dulu Mbak waktu pemilihan, waktu mungkin perjalanannya sebelum terpilih tuh mulai dari debat-debatnya, kampanyenya gimana tuh? Oke guys, jadi saya sedikit cerita di sini ya. Awal mula itu tuh tingkat 1 nih, anggota BEM biasa, terus mendekati akhir-akhir masa demisioner kakak-kakaknya tuh udah ada kayak pengumuman nih, dengar desas-desus ada presiden baru, kandidat-kandidat ini sudah mulai untuk dipersiapkan dari masing-masing prodi sendiri. Terus saya dapat kabar juga kalau misalnya pembukaan pendaftaran, karena kami yang calon-calon presma ini harus mendaftar, harus melampirkan arsip nilai. Itu salah satu nilai yang bisa ngebuat kami naik menjadi kandidat. Ada arsip nilai, berkas-berkas, pokoknya semua tuh ada yang diurus sebelum kami ke pemilu itu.
Terus dan kami pun dari program studi saya sendiri itu ada musyawarah kecil. Nah, di musyawarah kecil itu juga sebelum saya naik menjadi perwakilan program studi itu dari TLM sendiri ada seleksinya, ibaratnya kayak kami harus menyampaikan visi misi, sesi tanya jawab sama ketua jurusan, sekretaris jurusan, para dosen-dosen TLM sendiri dan kakak-kakak yang lain. Jadi biar bisa untuk mewakili prodi untuk naik sebagai calon kandidat. Itu tegang banget sih jujur ya. Oh my god, tegang. Oh my god, itu tegang banget. Waktu dari musyawarah kecil aja saya memang disuruh, itu kan dipanggil ya di seluruh angkatan ya. Di seluruh angkatan itu kami kandidat-kandidat dari jurusan saya itu memang disuruh maju untuk menyampaikan visi misi tanya jawab. Itu tegang banget. Mencekam banget, kalian tau kayak oh my god, di depan orang-orang itu kayak satu pengalaman yang luar biasa buat saya, sangat menakutkan, bisa dibilang menakutkan banget itu guys, sumpah. Iya, tapi kan itu masih prodi ya? Iya, masih prodi udah kayak gitu. Padahal ini mimpin satu Poltekkes ini. Iya. Yang notabene kita Poltekkes Kaltim ini ada 3 kampus, A, B, C. Oh my god, gimana tuh? Disclaimer ya, saya juga nggak pernah jadi seorang pemimpin yang tiba-tiba jadi presiden, ketua OSIS waktu SMP dan SMA pun saya nggak pernah. Terus tiba-tiba memberanikan diri dengan tekad saya yang kuat untuk jadi presma. Jadi setelah itu udah nih naik jadi kandidat nih. Tibalah sesi debat sama cawapres saya. Kebetulan cawapres saya itu sekarang lagi dinas, makanya nggak bisa hadir di sini juga. Dia lagi dinas dari keperawatan, sarjana terapan keperawatan. Itu juga pada saat hari kesehatan nasional itu kami ngadain acara, dan di situ kami juga debat guys, ditonton seluruh kampus oleh Pak Direktur, oleh Bapak Ibu Wadir. Itu sangat-sangat deg-degan juga itu. Kalau mungkin kayak saya nggak pernah bayangin ini ya. Kayak saya nonton presiden debat. Itu saya kayak gitu guys. Jadi saya udah ahli banget, mungkin bisa jadi presiden Indonesia kali ya. Boleh. Dukung Mbak Salma Najwa Nabila, presiden Indonesia tahun 2045. Amin. Oke. Deg-degan banget. Saat itu juga kayak aduh, ini bismillah aja nih. Dan itu saya juga masa kampanye kan? Iya. Ngarahin teman-teman saya buat dukung saya dan cawapres saya, dan alhamdulillahnya terpilih. Terpilih guys. Itu juga seremonial banget tuh waktu dikalungin kalungin bendera sama kakak tahun lalu yang kakak presma tahun lalu. Itu sangat ternyata saya bisa sampai di titik ini, kayak ternyata seorang Salma bisa gitu. Tapi emang waktu debat tuh emang lucu sih ya. Dia habis debat kita bagi-bagi door prize. Gimana tuh? Iya bener banget. Kalau saya berharap dapat sepeda waktu itu. Iya lagi. Soal tiket saya juga banyak ya hari itu, cuma satu enggak hoki saya. Nah, berhubung kita temanya hari ini adalah mengenal Poltekkes sebagai kampus yang berkualitas. Jadi menurut mbak ini Poltekkes itu gimana? Pandangan aja secara luas. Dari siapa dulu? Dari Mbak Salma mungkin, kita hook dari Mbak Salma dulu. Poltekkes berkualitas. Menurut saya dari yang saya kan udah semester 4 sekarang, otomatis sudah 2 tahun ya. Yes. Hitungannya udah mulai sudah mengenal banget tentang Poltekkes sendiri. Salah satu kampus yang diam-diam tapi mematikan. Orang ini jadi takut loh nanti kuliah di Poltekkes. Maksudnya diam-diam tapi prestasinya ada banget. Maksudnya dari segi di luar itu kita ada tempat untuk bisa bersaing gitu sama kampus-kampus lain. Betul. Zaman saya waktu SMA itu memang jarang yang tahu tentang Poltekkes. Mungkin karena zaman itu belum terlalu online gitu ya, karena zaman yang emang pandemi, cuma informasi tentang ini tuh kalah dengan universitas-universitas lain. Oh iya benar banget sih. Itu tapi yang tahu informasi tentang Poltekkes ini memang paham gitu kalau memang kita berkualitas, kita melahirkan calon-calon nakes yang emang siap untuk kerja.
Iya, betul. Emang vokasi kan kita, jadi para mahasiswa di sini tuh emang disiapkan untuk kerja. Jadi buat kalian yang nggak tahu itu, kalau kalian mau langsung kerja, pilih Poltekkes karena kita Pilih Poltekkes. benar banget. Nah, kalau dari pandangannya Mbak Salsa sendiri selaku ketua DPM, gimana tuh menurut Mbak Poltekkes nih selama ya kuliah di sini? Udah kita sebenarnya seangkatan sih, Iya, ya, bener. 4 semester juga. Iya. Oke. Cuma nanti yang lulus duluan kita. Curang gitu ya namanya. Ya maaf, namanya beda strata ya Bun. Jadi gimana Bu? Karena sudah hampir 3 kali turun dinas 2 kali turun dinas. di puskesmas, di rumah sakit itu, apalagi kadang kan berbarengan sama teman-teman dari kampus kesehatan yang lain, kayak ya pokoknya kampus kesehatan lain, terus berasa banget kita ini yang paling dicari sama kakak-kakak di lapangan untuk misalkan ngelakuin suatu tindakan gitu, karena mungkin memang dinilai kita ini kampus vokasi banyak prakteknya, jadi sudah lebih terlatih sebelum turun dinas untuk melakukan sesuatu gitu, jadi lebih dipercaya dan juga lebih sering dicari sih. Lebih Itu sering jadi dicari. definisi berkualitas di pandangan saya tuh kayak gitu. Jadi karena dia kampus vokasi lebih banyak praktek, jadinya juga nanti orang-orang yang lulus dari sini tuh benar-benar orang yang diharapkan tuh bisa siap kerja gitu. Real sekali ya. Benar-benar sekali sih. Oke. Nah, tadi sudah ngomongin Poltekkes secara umum ya, Bun. Jadi mungkin kita mau masuk ke inti dari podcast ini ya. Semakin dalam ya ini. Oh, of course. Kita harus kita nggak cuma harus mengenal Poltekkes dari luar aja. Pokoknya kita harus kulik sekulik-kuliknya sampai mawanya mungkin bisa kita ulik. Dan kebetulan sih FYI Poltekkes Kaltim kan memang lagi penggantian direktur ya. Oh iya. Iya, benar banget guys. Jadi kita sebenarnya lagi masa transisi untuk penggantian direktur ini. Jadi kita masih adaptasi. Iya. Benar, lagi siap-siap untuk Suatu yang lebih baik. benar suatu yang lebih baru gitu. Ada yang baru Buat- pasti lebih baik juga ya Poltekkes kita. pastinya harapan semua orang. Oke, jadi mungkin mau nanya dulu nih buat teman-teman kita hari ini, apa sih yang membedakan kampus Poltekkes nih dengan kampus kesehatan lainnya ya? Mungkin kayak PTN yang lain juga sih lebih tepatnya, kan PTN juga ada jurusan kesehatannya. Kira-kira apa sih yang bedain sama Poltekkes? Oke, balik lagi kayak jawaban saya tadi ya. Iya. Berdasarkan lapangan nih, kan nanti juga kita tujuannya kuliah itu kan buat kerja ya pada akhirnya. Berdasarkan lapangan tuh memang ada beberapa teman-teman mahasiswa kesehatan dari kampus lain, itu mereka kebanyakan baru mulai turun lapangan, entah itu dinas atau praktek atau magang, itu di semester-semester akhir. Ya betul. Jadi kakak-kakak tempat di lapangan juga pasti ngelihatnya kalau misalkan ada adik Poltekkes nih udah dari semester 2, semester 3 udah ditaruh di lapangan gitu loh. Jadi mungkin dilihatnya tuh lebih terlatih, lebih terampil gitu-gitu. Terus juga mungkin udah lebih berpengalaman, jadi lebih dipercaya lah sama kakak-kakak di lapangan. Oh iya. Itu sih yang menurut saya membedakan dan kerasa dan kelihatan banget gitu. Apalagi kalau udah mulai masuk masa-masa harus dinas gitu. Oh iya, ngomongin itu ya, berarti visi misi Poltekkes untuk mewujudkan kegiatan akademik dan non akademik mahasiswa itu gimana kira-kira? Soalnya ini mungkin lebih ke Mbak Salma sih sebenarnya yang menaungin UKM juga kan untuk kegiatan non akademik. Gitu. Gimana? Di Poltekkes sendiri tuh punya UKM, Iya. UKM yang menaungi para hobi-hobi mahasiswa bisa dibilang. Dan juga UKM ini beragam, ada UKM bahasa, UKM tari, lalu ada UKM pramuka, ada futsal, voli, badminton. Oke, berarti Poltekkes ini sudah ada olahraga, udah ada seni, udah ada bahasa atau Keagamaan. iya ada keagamaan juga. Agamanya udah ada 2 nih nggak? Oh iya, banyak. sama BMK ya. Berarti sudah ada untuk Islam, Dan ada non khusus. Iya. non Muslimnya untuk Kristen dan Katolik. Ya mungkin yang lain nyusul ya, karena mungkin pendaftarnya masih sedikit ya. Benar. Buat mungkin agama Hindu atau Buddha dan lain-lain itu mungkin itu kan masih jari ya Bu. Memang masih akan kita tindak lanjuti sih, kita Iya. survei juga. Tapi kalau sudah mungkin udah 20-an orang tuh paling dibuatin UKM bisa, baru ya. Pasti mau dibuatin itu. Oke,
Oke, tadi kita karena bicara soal UKM, jadi kita mungkin langsung aja ya kali ya, Bun. Jadi kayak mungkin boleh dikenalin nggak sih di Poltekkes Kaltim tuh ada berapa organisasi kemahasiswaan? Tadi UKM-nya juga sudah sempat disinggung di awal. Terus kegiatan-kegiatan mereka nih seperti apa gitu? Mungkin dari Mbak Ini, DPM dong. iya, Mbak DPM. Ini aninya ya. Mungkin Karena- terbagi dua kali ya. Saya ngebahas masalah Ormawa nih yang lebih ke kemahasiswaan, nanti Mbak Salma masalah UKM. Boleh, Yang boleh. lebih menaungi nih. Ya boleh. Dan mungkin Oke. boleh disinggung juga sih kayak event gede gitu Oh. loh di kampus kita ini apa gitu. Oke. Kalau untuk dari kampus kita sendiri untuk organisasi kemahasiswaan kan ada himpunan ya, Ya, ada benar. himpunan jurusan, ada himpunan prodi, dan dari teman-teman himpunan ini juga biasanya ngadain kegiatan-kegiatan besar kayak misalkan kuliah pakar terus mengundang pemateri dari luar, apalagi pernah ngadain seminar internasional. Oke. Itu jadi kan kayak keren banget ya, maksudnya pematerinya dari luar negeri, bukan lagi luar daerah, bukan lagi luar kota, tapi bahkan luar negeri gitu loh. Terus kan lumayan ya Kak SKKM-nya Ya, benar buat sih. kita-kita kayak gini. Terus juga untuk dari teman-teman BEM kan juga acaranya besar-besar yang menaungi seluruh mahasiswa, seluruh warga kampus. Contohnya yang baru udah terlaksana kemarin tuh Disnatalis. Itu meriah banget sampai ngadain acara eksternal tuh fun run. Juga peminatnya juga banyak banget, terus acara juga seru. Itu sih Kak. Iya, acaranya seru banget sih soalnya. Iya. Soalnya habis lari Iya, orang main kita- DJ. Iya. Bener banget. habis lagi kita geleng-geleng. Wow. Kita Samarinda Sekut dulu. Kalian kalau nggak tahu Samarinda Sekut coba searching deh Samarinda. Oh my god. Biar tahu. Bener. Itu kayak sumpah kayak dari maksudnya Poltekkes sekarang kita lihat tuh mungkin serius ya. Iya. Agak Iya, boring ya. bener. Agak boring ya saya kalau mau serius-serius mulu kayak apa nih gitu, dikasih ilmu terus Belajar praktek dinas, belajar kayak gitu kayak sekali-sekali kok refreshing gak sih? Iya. Sebenarnya Jadi- kita nggak seperti itu guys. Nah, mungkin kita tanya sama kepalanya kali ya. Oh, iya. Gimana ceritanya bisa harus ngundang DJ itu ke Disnatalis? Ya, saya juga jawab tadi ya, karena kan memang ada event-event besar gitu Iya. di kampus kita. Kebetulan kemarin itu yang sebelum acara PDN ini ada Poltekkes Cup. Oh, Poltekkes iya. Cup ini yang naungin untuk anak-anak SMA guys. Buat kalian nih yang SMA kemarin itu juga seru banget. Partisipasinya banyak banget. Untuk tim kami ada lomba badminton tunggal itu sampai 40 orang kan Oh my God. yang daftar. Jadi 40 kita orang. sampai 3 hari itu guys buat nyelesain semuanya lomba-lomba itu. Dan itu pun antisipasi dari anak-anak SMA di Kalimantan Timur sendiri tuh udah sangat luar biasa. Itu salah satu ajang promosi kita juga nih buat Benar. kenalin mereka. Poltekkes itu sebenarnya ada event olahraga juga loh, nggak melulu kami di bidang kesehatan dan akademik. Kita tuh juga ada refreshingnya guys, tenang aja karena kita butuh gitu nah buat semangat kita juga. Iya. Lalu acara PDN kemarin bukan Disnatalis itu kita 1 minggu full happy, lomba, setiap jurusan itu menampilkan yang terbaik demi jurusannya masing-masing. Kayak nari, lomba tari, penampilan tari itu namanya persembahan itu yang kayak teater. Oh iya betul sekali. Kayak teater guys, Poltekkes Kaltim tuh punya itu. Karena itu menonjolkan setiap jurusan masing-masing. Kita kemarin tuh mengangkat tema daerah, cerita rakyat. Ada yang jadi Nyi Roro Kidul ceritanya. Maling Kundang. Maling Kundang, Lutung Kasarung. Oh ya, lotong sih ya. Kalian bisa nanti dicek dia di YouTube atau nggak Instagram kami tentang after movie-nya, itu juga seru banget. Terus acara puncak yang melibatkan eksternal itu fun run. Ya fun run. Yang tadi ya, yang ada di JP Hall itu ya, tiba-tiba Benar. banget aja. Karena di Samarinda sendiri dan Kalimantan Timur sendiri ini lagi hype buat lari fun run. Banyak banget event-event fun run yang emang orang-orang Kalimantan Timur ini memang lagi sehat, lagi hidup sehat guys. Pokoknya setiap minggu tuh ada aja event-event fun run. Jadi kita kemarin tuh, wah kayaknya ini peluang gede nih ya buat mahasiswa. Itu juga kita ngelibatin mahasiswa internal kami. Dan itu kita lebih fokus internal dan eksternal. Jadi bisa saling berbaur. Jadi di Kalimantan Timur sendiri itu kita nggak cuma belajar praktek, stres, laprak. Gak cuma Nggak belajar. cuma itu guys, kita juga butuh yaitu saling baur. Karena kan kita juga punya 2 kampus nih yang terpisah, kampus A, kampus B yang ada di Samarinda dan satu lagi di kampus C, Balikpapan. Nah, acara-acara kayak gitu nanti coming soon nih, 17 Agustus. Oh my god, sudah di spoiler. Nanti ditunggu
Ada apa nih? Jadi itu Menyatukan acara semua. itu acara ajang kita silaturahmi antar kampus A, kampus B, kampus C untuk jadi satu kegiatan. Jadi kita kayak oh ini loh, gini loh. Oh iya, hai salam kenal. Ibaratnya kayak gitu tuh. Jadi seru guys. Kemarin juga kita undang DJ. Jadi kita habis lari Geleng-geleng. baru kita have fun. Pokoknya itu hari itu have fun banget sih, seru banget. Iya, Alhamdulillah lagi. dan lancar juga acaranya, nggak hujan, Iya benar. benar. Terik. terik dan mantap Panas. pokoknya. Tapi nggak apa-apa. Habis itu ada surprise juga sih. Iya, Iya. benar. Dan di balik itu ada panitia yang tertatih-tatih dan makasih banget ya guys. Iya panitia berdarah-darah sih sebenarnya. Terima kasih banget loh. Kalau kalian kepo mau jadi panitia, ayo gabung. Sama kita. Iya nggak apa-apa. It's okay. Itu pasti keren banget sih sebenarnya. Oke tadi kita sudah kenalan ya. Aku tadi sudah dengar HMG HMP setiap prodi dan juga jurusan ya kan. Tapi kita belum kenalan nih sama jurusan-jurusan juga yang ada di kampus iya, Poltekkes Kaltim ya tentunya. Jadi mungkin boleh dikenalin. Kebetulan kan tadi saya sudah mention di awal kita ada 3 kampus nih ya kan. Mungkin bisa disebutin kampus A di mana jurusannya apa aja, prodinya apa aja gitu ya kan. Mungkin siapa yang mau jelasin dari? Mbak Salma nih warga kampus A. Yes. Oh ya, ada kampus ini berarti Mbak Salma kedapatan kampus A, Mbak Salsa dapat kampus B, Iya. kampus C siapa dong? Saya juga nggak apa-apa nih, Mas Nggak Reza. pernah- Mau Nggak, kampusnya? nggak hafal. Nggak hafal sih, tapi kasih yang lebih berpengalaman. Oke. Oke, untuk di kampus A sendiri itu terletak di Jalan Kurnia Makmur, Harapan Baru. Jadi kalian di sini kita punya 2 akses jalan nih. Kalian cari aja di Maps. Kalau nggak tahu nanti langsung telepon saya, nanti saya kasih Maps-nya. DM aja IG-nya Kak Salma ya, Salma. Enggak, Oh enggak, pokoknya itu secondnya. jadi spill dong. Ya, dia terletak di Jalan Kurnia Makmur. Terus kampus A ini itu terdapat ada 3 jurusan. Yang pertama jurusan D3 Teknologi Laboratorium Medik, jurusan saya. Lalu ada jurusan STR Gizi dan Dietetika. Lalu ada jurusan Sarjana Terapan Promosi Kesehatan. Itu udah sarjana terapan semua nih. Jadi coming soon jurusan saya nanti. Iya. Amin. Min. Itu di kampus A. Terus di kampus A ini juga ada direktorat. Itu ada gedung direktorat, ada gedung auditorium itu di sini juga. Gitu sih Mas Reza. Klinik enggak dikenalin? Oh iya, klinik kita coming soon guys. Ditunggu ya kalau klinik kita buka karena memang ada rencana mau buka klinik Husada, Mahakam Husada itu bakal buka. Ada koperasi di sini. Terus ada perpustakaan juga, lengkap banget, lapangan voli, lapangan badminton. Kita punya lapangan badminton di dalam auditorium. Jadi itu bisa tuh sekalian olahraga di sini. Ya kan, betul sekali. Betul. Nah, kalau Mbak Salsa warga kampus B gimana tuh Mbak? Oke, kalau kampus B sendiri itu ada di Jalan Walter Munginsidi atau biasanya orang tuh kenalnya di dekat daerah Anggur nih, Jalan Anggur, Anggur. ya. Biasanya kalau orang tuh udah disebutin Jalan Anggur udah tahu gitu kan. Iya betul. Untuk kampus B sendiri itu ada 2 jurusan dan ada 4 prodi. Oke. Jadi yang pertama ada Sarjana Terapan Keperawatan, yang kedua ada D3 Keperawatan, yang ketiga ada Sarjana Terapan Kebidanan, dan juga ada D3 Kebidanan Samarinda. Dan di sana juga karena jurusannya ini kayak keperawatan dan kebidanan, jadi tuh di sana juga banyak lab-lab yang mendukung gitu sesuai dengan prodi kita. Jadi biasanya sebelum kita turun dinas atau misalkan dalam pembelajaran, kalau misalkan belajar di lab tuh sama Pantom atau misalkan belajar tentang memang langsung yang tentang manusia gitu loh. Jadi kayak misalkan tubuh kita ini ya udah kita pelajarin di situ. Oh my god. Tuh, jadi kayak lengkap Karena banget maunya, labnya. guys. Jadi sangat mendukung Oke, itu. pembelajaran kita juga di sana. Oke, kampus C. Kalau kampus C itu sedikit agak jauh dari Samarinda, itu ada di kota lain. Tapi masih bisa lewat tol, itu cuma 2 jam guys. Jarak kita tuh cuma hanya 2 jam, jadi masih aman banget ya. Iya betul. Di situ tuh di kampus C itu di Jalan MT Haryono. Kalau kalian tahu rumah sakit Kanijoso. Kanijoso, pas di belakangnya rumah sakit Kanijoso itu kampus C. Di sana ada D3 Kebidanan Balikpapan, sama ada D3 Perawatan PJJ, pelajaran jarak jauh. Jadi kita punya jurusan PJJ juga nih, yang dimana kalau misalnya ada orang yang memang mahasiswa-mahasiswa yang kerja, diselingi kerja, terus dia tidak bisa jauh dari orang tua yang memang mengharuskan jauh nih dari daerahnya nih kampus Poltekkes, itu bisa banget di PJJ. Oke. Itu dia online, tapi kalau kalian praktek tetap tenang,
jangan risau, kalian praktek langsung guys, nggak online. Dan kita crate-nya juga unggul loh, itu PJJ kemarin unggul. Udah unggul ya, Bun. Udah unggul, Bun. Jadi tunggu nanti kita buka PJJ emang internasional ya, guys. Tapi ngomongin internasional tadi Oh iya, di kampus B itu juga ada prodi ada terapan keperawatan untuk khusus kelas internasional. Jadi betul orang di dalam jadi bule. Yes. Enggak. Banget. Mereka dirancang buat dirancang nggak Dirancang tuh, nggak tuh? emang dilatih Oh my maksudnya. God, yeah. Dilatih emang udah siap untuk bekerja di luar negeri, Jerman, Arab Saudi, Benar sih, Jepang, Jepang. kebanyakan banyak Jepang sih. Ya, kata-kata sih memang saya melihat onesan sih di Iya. sana. Alumni kita kan memang banyak ya. Iya. Yang saya tahu juga kakak-kakaknya itu ada di Jepang. Kemarin kita juga ngadain waktu PDN kan ada kakak yang sharing sama kita di Jepang. Keren Oke. banget sih guys pokoknya. Nah, oke, dari itu tadi ya pengenalan Poltekkes kita ada 3 kampus tentunya. Nah, tapi Mbak Salma nih dan Mbak Salsa ya tentunya selama berkuliah kan sambil bawa jabatan, sambil Aduh, bawa berat banget ini. sambil bawa tanggung jawab. Perkuliahan di kampusnya gimana? Mungkin diceritakan aja sambil mengemban tugas. Saya berkuliah seperti ini gitu. Oke. Dari siapa dulu? Dari Mbak Salsa nggak apa-apa. oke. Mbak Salsa dulu kali ya. Lagi-lagi ya Kak, karena jurusan kebidanan nih. Bidan. Apalagi udah mulai harus magang gitu loh. Kadang tuh magang kalau misalkan hari-hari weekdays Senin sampai Jumat tuh kita shiftnya antara sore atau malam. Dan capek banget tuh kalau misalkan dapat malam sih. Jadi pagi kuliah Yeah. ya sampai seselesainya lah. Kadang-kadang juga karena sekarang mungkin karena udah tingkat 2 kali ya. Jadi udah nggak sampai sore banget nih. Terus kalau misalkan ada rapat mau nggak mau harus membersamai rapat terlebih dahulu. Biasanya sih jam-jam sore ya kalau rapat tuh dari jam 4 sampai jam 9 lah paling malam. Nah untuk magang ini kalau misalkan dapat shift malam mulai dari jam 10 Kak. Jam 10 baliknya besoknya jam 6 pagi lagi. Oh my god. Iya. Capek. Cuman namanya proses ya. Iya proses. Iya nggak ada yang enak Bener. gitu. Jadi terus juga di masa-masa seperti ini juga nggak usah terlalu dibawa banyak sesal atau gimana perasaan yang cuman akan memberatkan keadaan aja. Bener. Jadi mending disyukurin kita masih bisa kuliah, terus kita bisa dapat lingkungan yang baik, terus bisa berkesempatan untuk ikut organisasi, bahkan memegang tanggung jawab yang besar juga gitu loh. Kan kita nggak tahu ya, ternyata mungkin teman-teman kita yang lain ini pengen di posisi kita gitu loh. Jadi seberat apapun menurut saya emang dijalanin aja sih. Kalau capek pasti capek banget nggak bohong, apalagi ya harus nyambi laporannya juga. Terus belum lagi kalau ditinggal dinas keluar Samarinda. Aduh. Chaos lah, tapi seru. Jadinya pengalaman banget nanti buat di masa tua juga gitu loh. Oke. Nah, chaosnya sekarang tuanya bengong. Iya. Tinggal ngenang-ngenang aja tuh yang dulu-dulu. Dulu saya begini ya, Dek. Waduh, dulu mama gini ya nak. Waduh. Oke, Mbak Salma gimana Mbak Salma? Kan dari jurusan aja beda nih, pasti ada beda lah, Iya. ya kan? Kebetulan kan saya juga dari D3 ya. D3 itu diploma 3 yang dimana kami memang fokusnya kuliahnya cuma 3 tahun dan fokusnya ke lebih praktikum. Nah, dan sekali praktikum itu pun dari pagi sampai sore. Kalau misalnya itu pun lancar, kan ada aja ya maksudnya yang ada ya alatnya lah, inilah itulah, banyak sekali. Dan juga saya ini memang kebetulan belum dinas nih Kak, belum PKL juga. Wow. Kebetulan setelah ini nanti di semester 5 baru. Tapi memang kami banyak di kampus dan banyak fokus ke praktikum. Dan pembelajaran itu jujur awal-awal saya ngerasa waktu awal-awal maba nih berat banget nih. Bener-bener Terus sih. pas naik tingkat malah tambah jadi presbem, ini tambah dikuat-kuatin nih. Tapi itu seru banget. Saya ngerasa jadinya hidup saya tuh nggak sepi. Iya. Bener-bener nggak sepi. Gimana tuh nggak sepi? Nggak sepi. Jadi tuh iya saya tugas dan ngerjain tugas nih. Kan dulu tuh bingung ya, aduh habis tugas nih ngapain ya? Ini ada jadwal rapat, jadwal ketemu sama teman-teman lain. Bener. Pokoknya ada aja gitu jadwal rapat.
itu memang bukannya kita nih mau sosok sibuk ya, Iya, ngalah-ngalahin DPR ataupun Bapak Presiden sendiri. Tolong siapapun yang bilang kita sok sibuk, aduh, tolong ngerasain dong please Iya. sekali. Tapi seru banget, jujur. Iya sih, seru. Banget. Kita jadi punya pengalaman. Saya sendiri yang di kampus ini udah sama teman-teman kampus, teman-teman kelas kayak ternyata ada gitu sisi lain dari kampus ini yang bisa saya lihat dari POV anak-anak organisasi kayak saya sendiri, yaitu sisi dari ketemu para petinggi-petinggi, ketemu sama teman-teman beda jurusan, ketemu sama teman-teman dari luar Poltekkes sendiri, sesama Rinda, se-Kalimantan Timur itu ternyata seru banget guys. Oke. Pengalaman saya sangat banyak sekali. Kalau diceritakan ini mungkin podcast bisa sampai ini dari terang jadi gelap Iya, nanti. kebetulan pencahayaan kita ini alami ya, kebetulan apa? Pakai cahaya matahari. Karena kita cinta kesehatan guys, biar Iya. sinar-sinar itu masuk juga langsung. Ya betul sekali ya. Jadi mungkin tadi kan sudah dijelasin juga di kampus kan mungkin sudah ada banyak pantom dan lain-lain yang sangat mendukung ya pembelajaran. Kalau di gedung ini juga mungkin sudah banyak Lab yang sangat iya, mendukung banget. labnya sudah mendukung, alat-alatnya sudah mendukung, akreditasinya juga bisa dicek sendiri di IG Poltekkes Team tentunya. Tapi jangan lupa cek juga di IG DPM Poltekkes Team ya. DPM Poltekkes Kaltim. DPM Poltekkes Kaltim dan BEM Polkes KTM. BEM Poltekkes KTM. Oke. Kita tulis di bawah sini ya. Oke. Mungkin tadi kita bicara kampus-kampus kita di kancah-kancah sini, tapi kita mau lihat dulu kampus kita di nasional tuh gimana, ya kan? Udah gimana prestasinya atau kontribusinya di nasional tuh gimana? Kalau dari yang saya tahu sendiri nih, gak usah jauh-jauh deh. Ini udah sering lomba nasional nih. Bawa nama kampus Iya nih. Sudah Kebetulan Mas aja sih. Reza Ini suhu. Dia diam-diam nanya kayak gitu ke saya, mau biar saya pancing dulu Enggak, guys. serius. Ini hooknya memang dari moderator memang ya. Memang nih, nggak tahu deh. Gak usah jauh-jauh dari teman-teman. Kebetulan Mas Reza sendiri ini tergabung di UKM Bahasa, ya kan? right. Setiap tahun itu ada memang event-event yang memang kalian lomba. Kasih tau dong Kak, eventnya apa Kak? Oh iya, kita memang ada 2 event nasional, tapi itu khusus Politeknik sih sebenarnya, NHPO dan NHVSC. Tapi NHVSC memang lebih terbatas sih ibaratnya, karena memang dia lebih ke kebidanan dan juga keperawatan. Jadi yang prodi-prodi lain tuh kayak lo nggak diajak gitu, kasian. Tapi ya, nggak menutup kemungkinan juga sih. Tapi sejauh ini aku tahu ya, NHVSC itu memang dibatasin kayak buat perawat sama bidan aja. Mungkin ada alasan khusus ya kenapa Iya. itu. Tapi kebetulan sih terbaik. kita mau nambah lagi sih ya, Iya. NUDC. Ya kali kita nggak bersaing sama UI, UGM dan Bener lain-lain ya kan. banget, kita juga bisa. Love guys. UI, UGM, tapi this is just for hook aja ya, Iya, jangan bener dibawa banget. baper please. Bener. Kita sama-sama ingin jadi lebih baik kan Iya dari betul, setiap betul. Tapi tahunnya. maksudnya kita bersaing secara sehat. Iya, lebih Misalnya kapan baik. lagi kan Poltekkes mau bersaing dengan kampus yang top, Betul. tapi sehat aja ya, Bun, nggak usah, tolong please. Habis ini jangan diboykot please. Iya, jangan. Nah, Terus gimana, ada Bun? MTQ juga, MTQ Iya, nasional. MTQ, betul, Kemarin MTQ. itu juara azan dari kakak kita sendiri. Banyak juara-juara yang memang Poltekkes ini Poltekkes Kaltim sendiri ya terkhususnya untuk mencoba sampai itu, dan dari mencoba saja itu udah ngebuat saya bangga sama teman-teman sekalian yang lain, karena memang nggak ada yang gampang guys, nggak ada yang langsung sukses gitu, nggak ada yang langsung berhasil. Jadi kita nyoba itu udah salah satu tangga menuju kesuksesan. Walaupun kami mungkin ikut lomba kurang maksimal ataupun di hasil akhirnya itu tidak sesuai ekspektasi kami, tapi memang itu yang membuat kami belajar dan menjadi lebih baik setiap hari dan tahunnya gitu. Dan kalau kalian kepo banget sama prestasi kami, pantengin terus sosmed kita biar makin jelas di web tuh ada juga. Iya, nanti saya cantumin kok di bawah nih ya. Dari awal video sampai akhir video bakal saya cantumin. Banyak kok sebenarnya emang yang kita nih ingin sekali untuk bersaing jadi juara 1 nih di kancah internasional. Oke, Cuma emang kita perlu belajar, perlu mengkaji lagi setiap tahunnya gimana nih ke depannya. Benar. Oke, aku mau juga mau nambahin sedikit. Selain itu juga sebenarnya sama teman-teman mau dari jurusan ataupun prodi manapun sering banget kan dapat info lomba ini lomba itu, apalagi
Dan contohnya dari prodi saya nih, Ya, betul. pernah ada teman saya, bahkan saya juga termasuk di timnya sih sebenarnya. Ya, betul. Itu ikut lomba yang penyelenggara itu dari Universitas Brawijaya. Oh my god, UB. Dan itu kan kampus ternama ya, Ya, UB betul. tuh. Jadi ternyata tanpa kita tahu, ternyata di situ kami bersaing juga sama UGM dan kampus Universitas Pajajaran juga ada. Oh, Kami oke. nggak expect ternyata kami harus atau bahkan kami di situ juga berkompetisi gitu sama kampus-kampus betul, ternama betul. dan alhamdulillah juga kami dapat juara gitu loh. Wih. Jadi sebenarnya juga dari kami sebagai mahasiswa Poltekkes di sini sering banget dapat info lomba-lomba maupun itu tingkat nasional ataupun tingkat masih internasional atau mungkin masih dalam provinsi kayak gitu-gitu. Wah, oke, seru sekali sih sebenarnya. Oke, ini kayaknya makin lama muka kita makin gelap ya Bun. Berarti ini sudah menandakan ini makin malam. Tapi semangat kita nggak pernah malam. Bener. Di sini Semangat pagi kita, terus. kita di sini pagi ya terusnya petangnya ya. Nah, mungkin sebelum closing ya, mungkin ada mau pesan atau harapan untuk kampus kita yang tercinta ini? Ada nggak? Mulai dari Mbak Salma dulu kan? Pesan saya dan harapan saya, pesan saya nih untuk teman-teman yang mungkin masih ragu untuk berkuliah di Poltekkes Kaltim ataupun di Poltekkes yang ada di Indonesia sendiri, cari tahu lebih dalam dulu minat kalian di mana, keinginan kalian setelah ini apa, baru pikirkan dengan matang. Jangan pernah takut untuk coba gitu. Buat hal-hal baru, misalnya kalian kayak orang tua kalian tuh nggak tahu di Poltekkes Kaltim apa, kenalin itu pelan-pelan. Dan juga Poltekkes Kaltim ini itu salah satu universitas yang disiplin. Oh, disiplin Disiplin banget guys, dari baju kami disediakan, maksudnya kami nggak perlu bingung lagi nih harus OOTD apa nih hari Senin, Selasa, Rabu, karena udah ada aturannya yang memang memudahkan kami sebagai nakes itu untuk bekerja nantinya, udah terbiasa akan aturan-aturan yang ada. Itu melatih kita pada saat nanti kita kerja maupun kita terjun ke masyarakat. Untuk masalah-masalah lain itu sangat-sangat membantu sekali di Poltekkes sendiri. Lalu pesan saya juga buat teman-teman yang baru ingin mencoba berorganisasi ataupun masih ragu, cobalah selagi kalian masih punya waktu dan kesempatan. Jangan pernah menyia-nyiakan itu, karena kesempatan gak pernah datang 2 kali dan penyesalan itu selalu datang di akhir. Jadi cari cerita diri kalian sendiri, cari cerita buat hidup kalian, cari pengalaman sebanyak-banyaknya. Pengalaman hidup dari orang lain itu juga diambil untuk pengalaman hidup kalian lebih baik besoknya. Iya, betul. Dan terakhir, harapan saya buat Poltekkes Kaltim sendiri, semoga Poltekkes Kaltim bisa menjadi Poltekkes nomor 1 Oh my god. Amin. di Indonesia. Dan juga semoga Poltekkes Kaltim semakin hari, bukan semakin tahun nih, tapi semakin hari, dari hari besok itu semakin bertumbuh. Walaupun pasti kan pohon kalau tinggi malah banyak gocangannya ya. Harapan saya juga semoga Poltekkes Kaltim ini kuat, mahasiswa yang ada di dalamnya itu bisa menjadikan Poltekkes Kaltim ini nomor 1 kampus terbaik, dan juga semoga kita semua bisa bertumbuh menjadi lebih baik aja sih. Oke, dari Mbak Salsa gimana? Oke, kalau buat Poltekkes deh, karena kan generasi itu selalu berganti ya. Ya, betul Saya sekali. berharapnya juga buat teman-teman yang mungkin masih ragu mau masuk ke Poltekkes dimanapun yang ada di Indonesia atau bahkan mungkin Poltekkes Kaltim, saya harap siapapun kalian tuh memang benar-benar orang yang akan siap jadi nakes penerus-penerus kami selanjutnya. Bukan cuma sebagai mahasiswa kesehatan, tapi juga sebagai mahasiswa kura-kura. Bahkan yang bisa membawa perubahan-perubahan baik nih buat kampus. Karena memang setelah terjun atau nyemplung ke dunia organisasi, ternyata semakin paham kalau ternyata tuh organisasi nggak cuma sekedar ngejalanin proker dan acara, tapi ternyata apa yang kita lakuin tuh bisa kasih dampak banget ke kampus. Jadi harapan saya siapapun penerus kita nantinya yang akan duduk di sini, ada di video ini, itu nanti bisa membawa perubahan atau bahkan hal-hal yang jauh lebih baik dari apa yang sudah kita lakuin. Itu sih. Oke. Nah, terima kasih ya Mbak sudah meluangkan waktunya kita buat podcast hari ini ya, ceritanya Poltekkes yang sebenarnya Poltekkes Kaltim ini sangat luar biasa sekali ya untuk diceritain. Sebenarnya
Ini kalau mau diceritain lebih rinci kayaknya. Iya. Sampai tertidur-tidur kita di sini menceritakan. Itu kita belum. hubungan Poltekkes Maksudnya Kaltim kita ini, mau guys. kalau kita mau rinci kan di TLM tuh ada apa benar. gitu kan. Di perawat ada ini. Iya. Di bidan apalagi gitu kan Iya, kayak benar. tapi ya maklum ya namanya waktu nggak bisa kita kejar juga ya. Mungkin segitu saja untuk hari ini bunda-bunda, calon bunda Oke. sebenarnya. Calon bunda. Calon bunda kita. Kebetulan nih kita punya nama apa nih buat berdua ini namanya double sal. Oh. Kebetulan karena Double sal. dua-duanya Gara-gara sal. sal. Salma Ini dan Salma, salsa. ini salsa. Oke. Makanya kayak double sal gitu. Dan makanya nemplok banget ya sebagai ketua DPM dan juga presbem Tidak ya. bisa terpisahkan ya. Iya betul sekali, lengket sekali ya bun. Tapi nggak apa-apa, it's okay, itu bagus ya. Jadi kayak kelihatan banget ya, kelihatan sedia kita kerja, Oh, nggak iya. cuma kayak yang katanya pemimpin katanya, di dalam doang, nyuruh doang. Waduh. Tolong. Gak apa-apa sih sebenarnya kan ya. Pahala. Maksudnya kayak gak apa-apa. Ya betul sekali. Oke ya, terima kasih Mbak Salma dan Mbak Salsa. Oke, saya Andi Muhammad Reza selaku moderator pamit undur diri dan bye everyone. Jangan lupa masuk Poltekkes. Iya. See Ikut you. Ormawa. Jangan lupa ya follow IG kita di bawah-bawah ini. Iya. Ya, thank you. Bye.